Selamat pagi, minggu ini kita akan belajar mengenai pola aktivitas dan latihan. Harapannya kalian sudah belajar mandiri tentang sistem muskuloskeletal melalui tugas yang sudah saya berikan tadi pagi sebelum belajar materi hari ini. Setelah materi ini berakhir, diharapkan kalian dapat menjelaskan regulasi gerakan, bagaimana gerakan bisa terbentuk, kemudian dapat menerapkan prinsip teknik transfer dan pengaturan posisi pasien, lalu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas dan olahraga atau aktivitas dan latihan. Kemudian dapat menjelaskan pentingnya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan program latihan untuk pasien di sepanjang hidupnya dan untuk pasien dengan penyakit kronis. Oke, untuk mempelajari exercise and activity, kita akan belajar tentang body alignment atau garis tubuh, kemudian body balance, keseimbangan tubuh, lalu coordinated body movement atau koordinasi pergerakan tubuh, lalu friction atau gesekan atau friksi, lalu exercise and activity. Untuk bisa melakukan pergerakan, maka tubuh kita itu harus punya keseimbangan, postur, dan garis tubuh yang sesuai, yang proper. Dan hal ini juga akan dapat mengurangi risiko terjadinya injury atau cedera pada sistem muskuloskeletal dan dapat memfasilitasi pergerakan tubuh. Jadi terjadi mobilitas fisik tanpa mencederai otot dan tanpa penggunaan energi yang banyak pada otot. Garis tubuh yang benar itu termasuk posisi yang benar tanpa tarikan yang berlebihan pada salah satu bagian, misalnya joints, sendi, tendon, ligamen, atau otot. Sehingga tonus ototnya itu akan dipertahankan baik, kemudian dan dapat berkontribusi terhadap keseimbangan. Ya, jadi garis tubuh itu, kalau garis tubuh yang baik, maka tidak akan mengakibatkan keseleo pada salah satu bagian tadi ya, dan akan mendukung keseimbangan tubuh. Nah, keseimbangan tubuh itu akan terjadi kalau ada keseimbangan antara gravitasi dan postur tubuh. Oke, jadi kalau postur tubuh baik, kalau misalnya gini, kalian postur tubuhnya miring ke kiri, oke, sedangkan gravitasinya itu kuat, ya kan? Gravitasinya itu besar, maka kemungkinan kalian akan jatuh. Tidak ada keseimbangan tubuh yang baik, gitu ya. Jadi adalah hubungan antara pusat gravitasi tubuh dan disempurnakan dengan postur tubuh. Jadi kalau misalnya postur tubuhnya tidak baik, maka bisa terjadi tubuh tidak seimbang dan bisa terjadi cedera, jatuh. Lalu coordinated body movement itu adalah hasil dari berat, kemudian hubungannya dengan center of gravity atau pusat gravitasi tubuh dan keseimbangan. Jadi untuk dapat melakukan pergerakan tubuh yang baik, itu merupakan hasil dari berat badan, pusat gravitasi, dan keseimbangan. Oke, jadi kalau kita berat badannya proporsional, lalu pusat gravitasi kita baik, ada di tengah, dan kita seimbang, maka kita akan dapat melakukan mobilisasi fisik dengan baik. Jadi tidak akan jatuh, tidak akan cedera. Oke. Kalau misalnya kita berat badannya berlebih, pusat gravitasi kita tidak di tengah, keseimbangan juga terganggu karena postur yang tidak sesuai, misalnya condong ke depan, condong ke belakang, atau misalnya miring, maka kita akan berisiko untuk mengalami cedera. Kebayang ya? Oke, cedera ini maksudnya adalah kita bisa jatuh dan kemudian cedera gitu ya. Kita bisa atau mungkin tidak jatuh tapi kita mencederai salah satu bagian dari sistem muskuloskeletal, misalnya tendon tadi, atau joints atau sendi atau ligamen gitu ya, sehingga dapat mengakibatkan kita jatuh dan cedera. Nah, di gerakan isometrik ini ada yang namanya latihan isometrik resistif. Jadi individu itu mengkontraksikan otot saat mereka mendorong benda yang tidak bergerak atau mendorong tahanan. Misalnya mendorong dinding.
kita ada kontraksi otot, kita ada tekanan, tapi dindingnya tidak bergerak. Jadi kita mendorong dinding, atau kita push up. Atau misalnya pada pasien yang dirawat long term atau jangka panjang, biasanya di bagian kaki mereka itu ada footboard, ada papan, kemudian pasien akan mendorong tubuh mereka ke papan itu untuk mereka bisa badan mereka naik ke posisi kepala tempat tidur gitu. Jadi lebih naik posisinya. Gitu. Nah, latihan resistif isometrik ini membantu kekuatan otot dan memberikan tekanan yang sufficient, yang cukup pada tulang untuk meningkatkan atau mempromosikan aktivitas osteoblas yang tadi ya, sel untuk pembentukan tulang yang baru. Kemudian hal yang lain yang akan kita pelajari adalah gesekan, yaitu tekanan yang terjadi karena ada pergerakan yang berlawanan dengan gerakan kita. Lalu exercise and activity. Nah, di exercise and activity, di aktivitas dan latihan itu ada namanya toleransi aktivitas, yaitu kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas. Jadi, setiap individu itu akan memiliki program yang bergantung pada toleransi aktivitasnya. Atau jenis dan jumlah aktivitas atau latihan itu akan bergantung pada toleransi aktivitasnya atau bergantung pada kemampuan pasien untuk dapat melakukan aktivitas tersebut. Jadi, maksudnya apa? Setiap orang itu punya toleransi aktivitas yang berbeda, bergantung dengan kemampuannya. Nah, kemampuan ini akan bergantung pada keseimbangan oksigen misalnya, atau kekuatan otot gitu ya. Jadi itu namanya activity tolerance. Lalu di exercise activity kita akan belajar tentang gerakan isotonik. Gerakan isotonik itu adalah gerakan yang mengakibatkan kontraksi otot dan terjadi perubahan panjang otot. Jadi ada kontraksi dan terjadi perubahan panjang otot. Kontraksi isotonik, misalnya berjalan, berenang, aerobik, jogging, bersepeda, menggerakkan tangan dengan tahanan yang ringan, tangan maupun kaki dengan tahanan yang ringan. Nah, latihan isotonik ini akan meningkatkan sirkulasi dan fungsi respirasi, jadi fungsi pernapasan. Akan meningkatkan massa otot, akan meningkatkan tonus otot dan kekuatan otot. Gerakan isotonik ini juga akan meningkatkan aktivitas osteoblastik atau aktivitas pembentukan sel tulang. Dan gerakan isotonik ini dapat dapat mencegah atau dapat melawan osteoporosis. Sedangkan gerakan isometrik ini adalah terjadi peregangan otot tanpa menggerakkan anggota tubuh. Misalnya olahraga quadricep, otot quadricep, lalu terjadinya kontraksi otot gluteus. Nah, ini ideal dilakukan pada pasien yang tidak mampu menoleransi peningkatan aktivitas. Jadi kalau pasien nggak mampu tadi ya, activity intolerance, atau pasien tidak toleransi melakukan aktivitas, maka gerakan isometrik ini dapat dilakukan. Atau pasien yang imobilisasi di tempat tidur dapat melakukan olahraga isometrik. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan massa otot, tonus otot, kekuatan otot, yang kemudian dapat mengurangi atrofi otot, jadi ototnya ukurannya berkurang, kemudian dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh anggota tubuh, dan meningkatkan aktivitas osteoblas. Selanjutnya kita bicara tentang bagaimana kita dapat bergerak, melakukan pergerakan. Jawabannya adalah dengan integrasi atau kerjasama antara sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Ini tugas kalian tadi pagi ya. Jadi sistem tulang itu fungsinya apa? Fungsinya adalah menyokong, melindungi pergerakan, kemudian untuk penyimpanan mineral, lalu pembentukan sel darah. Kemudian sendi itu adalah hubungan antar tulang.
Tiap sendi diklasifikasikan menurut struktur dan tingkat mobilitasnya. Kalau berdasarkan jaringan ikat, maka ada 3 jenis sendi. Sendi fibrosa, yaitu yang melekat erat dan terfiksasi atau terikat, sehingga tidak ada pergerakan yang terjadi. Tidak ada atau bahkan sedikit gerakan yang terjadi. Kemudian sendi cartilaginous, itu menghasilkan sedikit gerakan namun bersifat elastik dan menggunakan kartilago untuk menyatukan permukaan tubuh. Misalnya sendi pada ribs, rangka. Kemudian sendi sinovial atau yang namanya sendi sejati, ini dapat bergerak bebas. Ini mobilitasnya paling tinggi, jumlahnya paling banyak, anatomisnya paling kompleks. Contohnya sendi pada siku, sendi pada lutut, sendi pada leher, pada panggul. Oke, pada jari-jari gitu. Ini adalah sendi sinovial yang dapat bergerak bebas. Kemudian ligamen. Ligamen itu adalah yang menghubungkan tulang dan kartilago sehingga terbentuk yang namanya sendi. Oke, ligamen ini adalah kumpulan jaringan putih, mengkilat dan fleksibel menghubungkan tulang dengan kartilago. Kemudian ada yang namanya tendon. Tendon itu kumpulan jaringan putih mengkilat dan fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Dihafal ya ini ya, bedanya ligamen sama tendon. Ligamen itu tulang dengan kartilago, tendon itu otot dengan tulang. Kemudian kartilago adalah jaringan ikat pendukung yang non-vaskular, yang nggak ada pembuluh darah, yang fleksibel, sifatnya lentur. Tadi ya, sehingga mengakibatkan dia dapat menerima berat dan berlaku sebagai peredam kejut, shock breaker. Tahu nggak kalau misalnya motor atau mobil itu shock breakernya bagus, maka kalau ngelewatin polisi tidur kita nyaman, ya kan? Tapi kalau misalnya shock breakernya udah aus, pada saat kita ngelewatin polisi tidur, maka nggak nyaman kita di dalam kendaraan. Oke. Kemudian kita bicara tentang otot. Otot itu ada otot rangka, otot pergerakan, otot postur. Ada kelompok otot. Nah, otot rangka ini adalah yang membentuk tubuh dan kontur tubuh. Nah, kontraksi otot rangka ini yang memampukan kita dapat berjalan, berbicara, berlari, bernapas, atau ya berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Nah, kalau otot pergerakan itu adalah otot yang terletak dekat dengan regio skeletal atau dekat dengan tulang yang mengakibatkan terjadinya pergerakan. Lalu otot postur adalah otot yang membentuk postur, yaitu karena adanya gravitasi yang menarik anggota tubuh sehingga tubuh dapat mempertahankan posisinya. Gitu. Tubuh mempertahankan posisinya dengan otot yang menarik tulang pada arah yang berlawanan. Postur tubuh yang buruk akan menimbulkan beban yang lebih berat untuk diterima oleh otot tadi ya, yang udah kita bahas di atas ya. Kalau postur tubuh kita buruk, maka dapat mencederai sistem muskuloskeletal. Nah, kalau misalnya postur tubuh kita buruk, menimbulkan beban yang berat untuk diterima oleh otot, maka akan mengakibatkan kita mengalami kelelahan. Kemudian mengakibatkan kita mengalami gangguan fungsi tubuh. Dan selain itu, kalau postur kita tidak baik, maka bisa mengakibatkan timbulnya deformitas atau perubahan bentuk. Oke, jadi paham ya, ingat tadi yang di atas keseimbangan itu adalah hubungan antara postur tubuh dan gravitasi. Kalau misalnya postur tidak baik, sedangkan gravitasi itu menarik tubuh ke ke bawah, ke bumi, maka kita bisa mengalami cedera. Cedera itu pada sistem muskuloskeletal, as simple as sesederhana kelelahan pada otot. Kemudian kelompok otot. Koordinasi dan gerakan itu bergantung pada beberapa kelompok otot. Bergantung pada tonus otot dan aktivitas dari otot antagonis, otot sinergis, dan otot antigravitasi. Otot antagonis itu menimbulkan gerakan pada sendi. Misalnya pada saat terjadi pergerakan, ada otot yang aktif, yang penggerak, dia akan aktif, sedangkan otot antagonisnya akan relaksasi. Contohnya pada saat kita melakukan fleksi lengan.
pada saat kita melakukan fleksi lengan, maka penggerak aktifnya itu adalah otot bisep. Otot bisepnya berkontraksi, sedangkan otot antagonisnya, otot yang berelaksasi adalah otot tricep. Oke, pada saat kita fleksi lengan, bisep berkontraksi, tricep relaksasi. Nah, kalau otot sinergis itu berkontraksi untuk mencapai gerakan yang sama. Misalnya gerakan yang sama pada bisep dan braki. Kemudian otot anti gravitasi. Otot yang melawan gravitasi terhadap tubuh dan memungkinkan seseorang mengambil posisi tegak atau duduk. Misalnya otot ekstensor di kaki, otot gluteus maximus, otot quadriceps femoris, dan otot punggung. Selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf ini adalah yang mengatur pergerakan dan postur. Jadi bagaimana otot dapat bergerak itu diatur oleh sistem saraf. Ada yang namanya gerakan volunteer, ada yang namanya gerakan involunteer. Kemudian propriosepsi. Propriosepsi ini adalah kesadaran terhadap posisi tubuh dan anggotanya, diregulasi oleh sistem saraf. Jadi bagaimana tubuh itu sadar kita lagi ada di mana, lokasinya apa, di mana, kemudian melakukan gerakan apa, dan bagaimana postur yang benar pada saat kita dalam gerakan tersebut. Gitu ya, jadi kesadaran tubuh. Misalnya proprioseptor pada telapak kaki. Proprioseptor pada telapak kaki itu akan membantu postur tubuh yang benar saat berdiri atau berjalan. Jadi pada saat kita menjejakkan kaki di lantai, maka tubuh akan tahu nih, oke, apa yang harus dilakukan. Pada saat tumit menjejakkan berada di atas lantai, maka telapak kaki akan lurus, kemudian jari-jari juga akan lurus untuk siap melakukan gerakan. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu dikontrol oleh bagian otak yang namanya cerebellum dan telinga tengah. Jadi bagaimana kita seimbang postur kita itu akan diatur oleh cerebellum dan telinga tengah. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ini jenis sendi fibrosa, sendi cartilaginous, sendi sinovial. Berdasarkan pergerakan, sendi fibrosa itu tidak ada pergerakan atau sedikit pergerakan. Contohnya pergerakan antara tibia dan fibula. Oke, lalu sendi cartilaginous. Sendi cartilaginous ini elastik, sedikit pergerakan. Contohnya pada costa, cartilago costa, costa, ribs, rusuk. Jadi pada saat kita bernapas, maka ada sedikit pergerakan pada costa. Nah, sedangkan sendi sinovial atau sendi true joint, ini adalah sendi yang gerakannya itu free, bebas. Yang paling banyak pergerakannya, jumlahnya paling banyak. Nah, sedangkan ini adalah contoh ligamen dan tendon. Ligamen yang sebelah kiri kalian, tendon contohnya yang sebelah kanan, tendon Achilles. Ingat ya bedanya ya. Ligamen itu menghubungkan apa dengan apa, tendon itu menghubungkan apa dengan apa. Sebagai perawat kita akan sering melakukan transferring dan positioning. Kalian sudah belajar di lab ya. Dan sebagai perawat kita harus tahu prinsip memindahkan dan memposisikan pasien. Kalau kita sudah paham, maka kita tidak akan menggunakan semua energi kita untuk memindahkan pasien atau memposisikan pasien. Nah, pada saat kita memposisikan pasien atau memindahkan pasien, kita harus punya pengetahuan tentang apa yang terjadi pada fisiknya dan terkait juga kondisi patologisnya atau kondisi penyakitnya yang berpengaruh terhadap garis tubuhnya dan mobilitasnya. Misalnya pasien dengan kelainan kongenital, osteogenesis imperfecta, yaitu kelainan turunan yang memengaruhi tulang. Itu dapat memengaruhi keseimbangan dan mobilitas. Kemudian misalnya pasien dengan kelainan tulang, persendian, dan otot, misalnya osteoporosis, osteomalacia, artritis, dislokasi. Kita harus paham area mana yang terkena, kemudian pasien tidak dapat memberikan tekanan pada sisi yang mana. Atau misalnya pasien dengan kerusakan sistem saraf pusat, cedera kepala.
Bagaimana cara memindahkannya? Gitu. Jadi kita nggak bisa satu satu apa namanya satu pengetahuan itu digunakan untuk semua pasien, tidak bisa. Jadi kita harus paham dulu ini pasien penyakitnya apa sih, sehingga kita paham bagaimana menggerakkannya atau memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau pasien dengan cedera pada muskuloskeletal, bagaimana cara memindahkannya? Gitu ya. Jadi harus paham kondisi fisik pasien dan bagaimana kondisi patologisnya itu dapat memengaruhi garis tubuhnya dan pergerakannya. Garis tubuh hubungannya apa tadi? Hubungannya dengan postur tubuh dan keseimbangan. Sehingga dengan mengetahui pasien ini ternyata punya masalah keseimbangan, kita tahu bagian mana yang akan kita support pada saat memindahkan pasien. Selanjutnya kita bicara tentang faktor yang memengaruhi aktivitas dan latihan. Yang pertama adalah tahapan perkembangan. Ingat, tiap kali kita bicara tentang tahapan perkembangan, kita akan bicara mulai dari usia bayi sampai lansia. Bagaimana pada bayi? Pada bayi itu struktur tulang belakang mereka itu bentuknya huruf C. Mereka seperti fleksi. Jadi nggak ada bagian kurva antero posterior seperti pada orang dewasa. Nah, bentuk kurva spinal mereka yang pertama itu akan terbentuk pada saat mereka memanjangkan leher mereka pada posisi prone, pada posisi terlentang. Kemudian pada toddler postur mereka aneh. Kenapa? Karena mereka itu perutnya buncit ke depan, dan kalau misalnya mereka berjalan ada jarak yang besar antara satu kaki dengan kaki yang lainnya. Kemudian kaki mereka itu mengarah ke luar. Oke, telapak kakinya itu, jari-jarinya itu mengarah keluar. Nah, di usia ke-3 tahun biasanya tubuh mereka itu lebih ramping, lebih tinggi, dan keseimbangannya semakin baik. Nah, di usia remaja biasanya terjadi percepatan pertumbuhan. Kalian sudah alami ya di usia remaja ya, terjadi percepatan pertumbuhan. Tinggi semakin cepat gitu ya dibandingkan percepatan pertumbuhan di masa usia sekolah atau toddler. Nah, di remaja itu lebih cepat. Kemudian pada usia adult atau dewasa, biasanya perkembangan muskuloskeletal dan koordinasi itu sangat penting supaya orang dewasa itu dapat melakukan activity daily living-nya atau aktivitas sehari-harinya. Kalau koordinasi tidak baik, kalau misalnya muskuloskeletal perkembangannya tidak baik, maka activity daily living-nya bisa terganggu. Kemudian pada lansia terjadi kehilangan massa tulang yang progresif pada lansia. Kemudian body balance atau keseimbangan tubuh itu jadi nggak stabil, sehingga pada lansia mereka punya risiko tinggi untuk apa? Ingat kemarin pelajaran minggu kemarin, untuk jatuh atau untuk cedera. Ya, sehingga pada saat merawat pasien harus dilihat tahapan perkembangannya. Oke, dilihat tahapan perkembangannya. Bagaimana ini terkait dengan aktivitas dan latihan? Oh, pada bayi mereka belum bisa melakukan activity daily living, harus kita bantu gitu ya. Oh, pada bayi mereka memang normal bentuknya, spine-nya itu seperti huruf C, karena di dalam perut pun mereka seperti huruf C gitu ya. Pada lansia mereka punya risiko tinggi untuk jatuh, sehingga kita harus lakukan pengkajian risiko jatuh dan melakukan intervensi yang sesuai dengan skor risiko jatuh. Faktor lainnya adalah aspek perilaku. Pasien cenderung melakukan program latihan dalam aktivitas sehari-hari itu jika mereka didukung oleh orang-orang sekitar mereka, apakah itu keluarga, teman, perawat, atau anggota tim kesehatan lainnya. Tapi kalau misalnya tidak didukung, tidak ada dukungan sosial, maka pasien akan cenderung tidak melakukan program latihannya. Kemudian aspek lingkungan. Di kantor misalnya, pasien akan cenderung tidak melakukan latihan fisik untuk rehabilitasi misalnya, karena tidak punya waktu di kantor. Jadi keterbatasan waktu untuk melakukan latihan itu menjadi barrier, menjadi penghalang. Kemudian di sekolah misalnya, di sekolah sekarang anak-anak menjadi kurang aktif. Kenapa? Karena
eee, aktivitas di sekolah itu lebih banyak duduk, aktivitas fisik lebih sedikit. Sehingga ingat yang kemarin ya, cenderung di usia sekolah itu, anak-anak akan, mengalami obesitas. Sehingga, sekolah harus memfasilitasi, program-program aktivitas fisik gitu, kebugaran, olahraga ya. Kemudian di komunitas, mmm, jika komunitas mendukung aktivitas fisik, maka di komunitas itu akan disediakan taman-taman untuk jogging misalnya, atau ada, kelas-kelas kebugaran misalnya, lansia-lansia ngumpul jam berapa, hari apa gitu, terus senam bareng gitu ya. Nah kemudian, pengaruh dari budaya dan etnik. Pada saat kita menyusun program kebugaran, program latihan untuk, untuk pasien, maka pertimbangkan, keragaman budaya. Lalu pertimbangkan apa yang memotivasi mereka melakukan aktivitas, tersebut. Apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Misalnya, kalau memang mau melakukan aktivitas, fisik, yang mengharuskan kita menggunakan pakaian yang ringan, yang tidak berat, pertimbangkan kalau misalnya, pada budaya yang menggunakan pakaian yang tertutup, berarti sarankan tetap menggunakan pakaian tertutup tapi, yang ringan supaya tidak, mengganggu pergerakan pada saat melakukan olahraga. Lalu family and social support, salah satu hal yang memotivasi, seseorang melakukan aktivitas fisik atau latihan adalah, dukungan sosial tadi ya, yang tadi, behavioral tadi kok bicara tentang aspek behavioral, aspek, perilaku, yang ini bicara tentang, social support. Dukungan sosial itu akan mendorong mereka meningkatkan kebugaran dan, olahraga. Apalagi kalau misalnya mereka punya teman untuk melakukan hal tersebut. Misalnya gini, kebiasaan banget nih kalau misalnya punya keinginan untuk olahraga, tapi karena nggak punya teman jadi males gitu kan. Aduh pengen banget nih bisa lari, tapi karena nggak punya teman udahlah ya udah tidur aja, gitu. Selain itu kalau kita punya teman untuk melakukan aktivitas olahraga, maka kita dapat meningkatkan, enjoyment. Kita akan semakin apa, mmm, bahagia melakukan, aktivitas tersebut. Dan kalau kita punya teman melakukan aktivitas, olahraga atau aktivitas kebugaran, maka kita punya komitmen yang lebih dibandingkan kalau kita ngelakuinnya sendiri. Nah, dalam aktivitas dan latihan, selain perawat harus punya knowledge, terkait dengan, kemampuan fisik pasien, terkait dengan, proses penyakit pasien, perawat juga harus punya critical thinking dalam melakukan, dalam memenuhi kebutuhan aktivitas dan latihan pasien. Sehingga perawat harus melakukan pengkajian, kemudian, mendiagnosis ini pasien punya masalah apa. Misalnya contohnya ya tadi ya, salah satu bagian adalah, activity tolerance, toleransi pasien dalam melakukan aktivitas. Apakah kalau saya punya rencana untuk melakukan latihan, A ke pasien, misal latihan berjalan hari ini misalnya, apakah pasien punya kemampuan untuk melakukan latihan berjalan hari ini? Kita harus lakukan pengkajian, harus dikaji. Oh ternyata pasien nggak mampu, kenapa? Karena pada saat pasien turun dari tempat tidur, pada saat baru melakukan aktivitas sedikit pasien mengeluh, pasien merasa sesak. Sehingga aktivitasnya terhambat, pasien tidak toleran untuk melakukan aktivitas. Sehingga kita bisa angkat diagnosa intolerance activity atau intoleransi, activity intolerance atau intoleransi aktivitas. Kemudian kita akan merencanakan apa yang mau kita lakukan kalau misalnya pasien, intoleransi aktivitas, apakah kita tunda atau bagaimana? Implementasinya apa? Bagaimana? Oke kalau gitu sekarang kita tunda, kita akan rencanakan untuk melakukan latihan di, pertemuan berikutnya. Lalu kita akan evaluasi misalnya setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, apakah, pasien sudah toleran terhadap, aktivitas gitu ya. Nah, hal yang penting adalah kita akan melakukan pengkajian. Oke, selalu kaji dulu pasien mampu atau tidak melakukan aktivitas dan latihan. Nah,
pengkajian ini akan kalian pelajari lebih dalam di semester depan di Fundamental of Nursing Assessment. Ini yang singkat ya, nice to know ya. Jadi yang mau dikaji apa? Yang tadi balik lagi ke atas, body alignment, body balance, coordination and movement. Jadi kita akan kaji kesejajaran tubuh pasien, garis tubuh pasien dan postur tubuh pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian kita kaji juga fisiologisnya, tanda-tanda vitalnya, mampu nggak pasien nih melakukan aktivitas ini. Lalu adakah penyimpangan yang berkaitan dengan postur tubuh yang buruk, apakah ada trauma, ada kerusakan otot, ada disfungsi saraf. Lalu kita kaji juga kebutuhan belajar pasien. Kalau pasien punya kebutuhan belajar yang tinggi, maka kita harus fasilitasi. Oke, kita itu menjadi motivasi untuk pasien bisa lebih aktif dalam aktivitas aktivitas latihan. Kalau pasien kebutuhan belajarnya rendah, kita harus edukasi. Kenapa sih pasien harus melakukan aktivitas program aktivitas dan latihan? Lalu kita kaji harapan pasien terkait dengan aktivitas dan latihan. Ini hal yang akan kita kaji. Ini nice to know. Kalian akan belajar lebih banyak nanti di semester depan. Nah, kalau misalnya kalian sudah kaji, ternyata pasien mampu nih kan, ya kan pasien mampu. Tapi di saat kalian sedang latihan berjalan misalnya, atau sedang membantu pasien berjalan, membantu mobilisasi pasien, ternyata pasien mengalami kejadian pingsan, sinkop. Maka yang kita lakukan adalah support kita, kaki kita itu harus lebar, kemudian salah satu kaki di depan kaki yang lain. Sehingga menopang berat badan pasien. Oke, lalu kita akan membantu pasien bersandar di badan kita, kemudian membantu pelan-pelan untuk menurunkan pasien ke lantai dan kita melindungi kepalanya. Kalian bisa latihan dengan orang di rumah ya. Jadi bagaimana pada saat kalian membantu pasien, lalu pasien ada kejadian mau pingsan, gitu kan kelihatan tuh udah oyong-oyong, udah miring kanan kiri, maka lebarkan kaki, satu kaki di depan, lalu kemudian support berat badan pasien, rebahkan pasien ke badan kalian, lalu pelan-pelan jatuhkan pasien atau bawa pasien ke lantai, tapi tetap perhatikan kepalanya supaya tidak membentur lantai. Nah, selain itu hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji blood pressure, tekanan darah pasien sebelum melakukan aktivitas. Jangan sampai kalian melakukan aktivitas tanpa mengkaji tekanan darah pasien. Supaya kita tahu pasien ini bagaimana kondisinya. Mampu nggak tadi ya kaji tanda-tanda vital dulu. Kemudian selain itu kaji tekanan darah pasien selama melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian kalau kalian bantu pasien berjalan menggunakan alat bantu berjalan, misalnya walkers, sudah belajar di lab ya. Jadi pasien pegang-pegangan bagian atas, ambil langkah, pindahkan walker ke depan, kemudian langkah lagi. Ya, sudah belajar lebih dalam di lab ya. Selanjutnya tongkat. Nah, kalau menggunakan tongkat itu ada di posisi di sisi tubuh yang lebih kuat. Kalau misal kakinya yang lemah adalah kaki kanan, maka tongkatnya ada di sebelah kiri. Lalu tongkatnya itu letakkan di depan kaki dengan jarak 6-10. Berat badannya pada kedua kaki. Kalau mau berjalan, kaki yang lemah bergerak ke depan, berat badan pasien itu ada pada kaki yang kuat, yang lebih kuat, dan pada tongkat. Nah, kalau mau kaki kuat bergerak, maka kaki kuat itu harus bergerak melampaui tongkat, jadi lebih depan dari tongkat, kemudian berat badannya pada tongkat dan pada kaki yang lebih lemah. Kemudian penggunaan kruk, tongkat yang diletakkan di mana? Aksila. Sebelum menggunakan kruk, maka harus dilakukan pengukuran kruk. Pengukuran itu termasuk dengan tinggi badan pasien, kemudian sudut antara jika tangannya difleksi, sikunya difleksi, kemudian jarak antara bantalan kruk dengan aksila. Nah, ini caranya kalian bisa baca. Jadi pertama posisikan pegangan sehingga aksila tidak mendukung berat badan pasien. Jadi kalau pakai kruk, berat badannya itu bukan di aksila. Bukan di
ketiak, tapi di tangan yang menopang. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya diberikan tekanan pada aksila, maka ada risiko kerusakan pada saraf, sehingga bisa mengakibatkan kelumpuhan parsial pada lengan. Nah, kemudian tentukan posisi pegangan tangan yang benar dengan tegak lurus, kemudian penopang berat pegangan dengan siku sedikit dilipat ditekuk 20 sampai 25 derajat. Siku fleksi dapat diverifikasi dengan penggunaan goniometer. Itu ya yang di atas yang ada seperti busur. Jadi derajatnya diukur seperti busur itu 20 sampai 25 derajat. Kemudian kalau menentukan tinggi dan penempatan pegangan, pastikan jarak antara bantalan kruk dan aksila itu kira-kira 2 inci, 2 atau 3 jari. Ya, jadi ingat kalau kita mau ngajarin pasien juga jalan, berat badannya jangan pada aksila tapi pada tangan, pegangan tangan. Selanjutnya, bagaimana membantu pasien berjalan dengan kruk? Saya yakin kan sudah belajar di lab, jadi pelajari bagaimana caranya dan bagaimana cara membantu pasien untuk naik dan turun tangga. Biasanya kalau di rumah sakit itu latihan ini dilakukan oleh fisioterapis, tapi tidak ada ruginya kalau kita belajar. Kenapa? Karena pada saat fisioterapis pergi, pasien pun akan, kalau pasien punya keinginan belajar yang tinggi, maka pasien akan melakukan latihannya sendiri tanpa fisioterapis. Dan kalau pasien belum mampu, maka yang akan menemani adalah perawat. Jadi silakan review apa yang sudah kalian pelajari di lab. Oke, yang terakhir kita bicara tentang bagaimana mengembalikan aktivitas pada pasien dengan penyakit kronik. Perawat harus mendesain rencana pulang untuk pasien, bagaimana mereka akan kembali ke rumah melakukan aktivitas dan latihan. Dan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dan latihan itu memegang peranan penting dalam pencegahan atau kejadian berulangnya penyakit jantung koroner. Pasien dengan penyakit jantung koroner itu akan diuntungkan jika melakukan aktivitas dan latihan. Kenapa? Karena olahraga, aktivitas dan latihan itu akan menurunkan angka morbiditas, angka kematian, kemudian akan meningkatkan kualitas hidup, akan meningkatkan fungsi ventrikel kiri, meningkatkan kapasitas fungsional, menurunkan kadar lemak dalam darah, kemudian akan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kemudian pada pasien dengan hipertensi, aktivitas dan latihan itu akan menurunkan tekanan sistolik dan diastolik. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas yang moderat, yang sedang, bukan yang berat ya, seperti gerakan aerobik itu bisa sangat efektif menurunkan tekanan darah. Nah, pada pasien dengan penyakit obstruktif kronik, penyakit penyumbatan pada saluran napas yang kronik, itu biasanya akan ketakutan untuk melakukan aktivitas karena mereka pikir itu akan meningkatkan akan memperparah dyspnea. Jadi mereka akan lebih sesak sehingga mereka akan menarik diri untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Nah, sedangkan harusnya dilakukan rehabilitasi pulmonari, menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Harus dimonitor bagaimana progres pasien. Selain itu, mereka harus diberikan dukungan dan harus didorong untuk melakukan aktivitas dan latihan. Nah, aktivitas dan latihannya pastinya bukan aktivitas dan latihan yang berat. Jadi mulai dari yang ringan, jogging misalnya. Nah, kemudian pada diabetes mellitus bukan hanya pengaturan makanan saja, bukan hanya monitor gula darah saja atau pemberian obat-obatan yang penting bagi mereka, tapi exercise atau olahraga juga merupakan komponen yang penting bagi pasien diabetes mellitus. Sehingga penting bagi pasien untuk melakukan aktivitas. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan kontrol gula darah, akan meningkatkan kebugaran kardiovaskular, akan meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Dan aktivitas latihan ini harus dilakukan secara reguler, secara teratur. Gitu ya, dan ingat faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas latihan yang di atas tadi. Tahapan perkembangan, kemudian perilaku, kemudian lingkungan sekitar, kemudian faktor sosial. Oke. Jadi, harapannya setelah kelas ini kalian akan lebih memahami bagaimana memenuhi kebutuhan aktivitas dan latihan pasien. Selain itu, kalian juga bisa paham bagaimana supaya pada saat saya membantu pasien melakukan aktivitas dan latihan, saya tidak mengalami cedera. Perhatikan bagaimana teknik positioning dan transferring pasien. Jangan sampai kalian mencederai diri sendiri. Kenapa? Karena nanti kalian jadi pasien kalau kalian mencederai diri sendiri. Oke. Silakan direview lagi materi di lab, bagaimana transferring dan positioning pasien, bagaimana membantu pasien menggunakan alat bantu berjalan. Ya, terima kasih dan kita akan kuis hari Minggu ini ya. Kuisnya itu materinya 3 materi sebelumnya ya. Jadi silakan persiapkan diri untuk kuis. Kuisnya itu ada 5 soal dari setiap materi, berarti akan ada 15 soal. Waktunya saya kasih 15 menit ya. Dan tolong cari lokasi dengan akses internet terbaik. Jangan sampai cari waktu yang mepet-mepet. Karena saya nggak mau terima alasan, Bu, mati lampu, Bu, akses internetnya nggak ada. Ya, jadi tolong. Kalau memang akses internet terbaik itu di malam hari, ya udah kerjakan kuisnya di malam hari. Ya, kalau di pagi-pagi, ya udah kerjakan kuisnya pagi-pagi sekali. Ya, saya akan buka kuisnya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.